Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alfanuril Fadli. Di sini saya akan menjelaskan singkat apa itu tasrif lughawi fi'il mudhari'. Berikut penjelasannya. Tasrif lughawi secara bahasa yaitu perubahan mutlak. Adapun tasrif lughawi secara istilah adalah perubahan atau perpindahan kata ke bentuk lain dengan memperhatikan jenis, jumlah, dan kata gantinya. Tasrif lughawi itu memperhatikan jenis, jumlah, dan kata gantinya. Ketika kita memperhatikan jenisnya, itu terdiri dari muannas atau perempuan dan mudzakkar atau laki-laki. Seperti contoh, yaf'alu menunjukkan mudzakkar dan taf'alu menunjukkan muannas. Sedangkan pada jumlahnya terdiri dari mufrad yakni bermakna satu, musanna atau tasniyah bermakna 2, dan jamak bermakna 3. Seperti contoh, yaf'alu bermakna mufrad, yaf'alani bermakna musanna atau tasniyah, dan yaf'aluna bermakna jamak. Adapun menurut kata gantinya, secara umum terdiri dari mutakallim atau orang yang berbicara atau orang pertama, kemudian ada mukhatab lawan berbicara atau orang kedua, kemudian ada ghaib atau orang yang dibicarakan atau orang ketiga. Seperti contoh, yaf'alu yakni contoh dari ghaib, taf'alu merupakan contoh dari yang mukhatab atau orang yang dibicarakan, dhamirnya adalah anta. Kemudian af'alu yakni adalah contoh dari ana atau dhamir mutakallim. Sebelum kita memasuki dalam tasrif lughawi fi'il mudhari', kita juga perlu ketahui bahwa tasrif lughawi telah kita bahas di sebelumnya. Kemudian kita bahas apa itu fi'il dan fi'il mudhari'. Fi'il adalah secara bahasa Arab yakni kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha aktaronat bi ahadil asminati asalasati. Yakni yang dimaksud dengan fi'il adalah kata yang menunjukkan makna kepada dirinya sendiri serta bersamaan dengan salah satu dari zaman 3, yakni ada madhi yakni bermakna masa lampau, ada hal yakni bermakna masa sekarang, atau mustaqbal yakni bermakna masa yang akan datang. Seperti contoh, fataha yang bermakna seperti madhi, kemudian yaftahu bermakna mudhari' atau bermakna mustaqbal atau hal. Kemudian pengertian dari fi'il mudhari' itu sendiri yakni adalah kullu fi'lin yadullu ala khusulin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Yakni fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan pada peristiwa saat ini atau yang akan mendatang. Seperti contoh adalah yaftahu bermakna sedang atau akan membuka, dan yaktubu yang bermakna akan menulis atau sedang menulis. Kemudian lantas bagaimana kita tahu bahwa itu adalah fi'il mudhari'? Pada pembahasan kali ini kita akan membahas salah satu dari tanda fi'il mudhari' yang terdapat dari tasrif lughawi, yakni adalah terdapat huruf mudhara'ah atau huruf yang menandakan bahwa huruf itu adalah huruf khusus atau kepunyaan hanya fi'il mudhari'. Huruf mudhara'ah di sini ada 4, yakni ada hamzah, nun, ya, dan ta. Huruf mudhara'ah tadi biasa juga disebut dengan atau disingkat dengan anaitu atau dengan anita. Seperti contoh adalah yaftahu yakni diawali dengan huruf mudhara'ah yakni huruf ya, kemudian taktubu diawali dengan huruf mudhara'ah berupa huruf ta, kemudian ada aqra'u yang diawali dengan huruf mudhara'ah berupa hamzah, kemudian ada naf'alu yang diawali huruf mudhara'ah menggunakan nun. Keempat contoh tersebut sudah mencerminkan bahwa keempat
contoh tersebut adalah fi'il mudhari, yakni ditandai dengan adanya huruf mudhara'ah di awal kata. Tasrif lughawi fi'il mudhari yang biasa kita temui dalam kitab tasrif, yakni adalah yang bentuknya adalah yang vertikal, yakni dari yang atas sampai ke bawah. Nah, dalam tasrif lughawi ini ada 14 dhamir atau 14 kata ganti, yakni yang diawali dengan dhamir huwa sampai pada bawah sendiri ada dhamir nahnu. Dalam fi'il mudhari ini berlaku kepada semua bentuk wazan apapun. Yang terpenting adalah ketika dhamirnya huwa nanti diawali dengan huruf ya, ketika dhamirnya hiya diawali dengan huruf ta, dan sampai ke bawah nanti akan dibahas selanjut ini. Contoh adalah ketika menggunakan wazan fa'ala yaf'alu. Kita mulai dari yang paling atas, yakni yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Nah, ke-14 tasrif lughawi tersebut adalah tasrif lughawi fi'il mudhari yang mana telah urut dari dhamir huwa sampai ke dhamir nahnu. Dalam ke-14 dhamir tadi dipecah menjadi 3, yakni ada yang ghaib atau ghaibah, kemudian ada yang mukhatab, mukhatabah, ada yang mutakalim. Nah, kita bahas dari yang awal, yakni yang ghaib atau ghaibah atau orang ketiga, yakni orang yang sedang dibicarakan. Pada dhamir ini yakni ada 6 dhamir, yakni ada huwa, huma, hum, ya, huma, hunna. Nah, ketika nanti dhamirnya huwa, fi'il mudhari'nya adalah diawali dengan huruf ya, seperti lafadz adalah yaf'alu. Ketika dhamirnya adalah huwa, huma, yakni dia laki-laki 2, yakni diawali dengan huruf ya, kemudian diakhiri dengan huruf alif sama nun menjadi yaf'alani. Nanti ketika dhamirnya adalah hum, yakni diawali dengan huruf ya, kemudian diakhiri dengan huruf wawu sama nun menjadi lafadz yaf'aluna. Kemudian ketika dhamirnya adalah dhamir hiya, nanti diawali dengan huruf ta, yakni menjadi lafadz taf'alu. Ketika nanti dhamirnya adalah huma, dia perempuan 2, yakni menjadi diawali dengan huruf ta, kemudian diakhiri dengan huruf alif sama nun menjadi taf'alani. Ketika nanti dhamirnya adalah dhamir hunna, nanti diawali dengan huruf ya dan diakhiri dengan huruf nun menjadi yaf'alna. Nah, seperti contoh di bawah, yakni Umaru yaftahul baba sama Fatimatu taftahul baba. Contoh di atas merupakan contoh yang benar. Mengapa demikian? Karena contoh tersebut merupakan contoh dari mubtada khobar, yang mana mubtadanya adalah Umar dan Fatimah dan khobarnya adalah yaftahu dan taftahu. Khobar tersebut termasuk betul dikarenakan apa? Karena dalam susunan mubtada khobar harus mengikuti dalam mubtadanya. Ketika mubtadanya adalah berupa dhamir huwa, maka khobarnya juga harus berupa dhamir huwa. Seperti lafadz Umar tersebut adalah orang yang sedang dibicarakan, yakni menjadi ghaib. Kemudian kata kerjanya atau khobarnya adalah yaftahu, yakni contoh tersebut adalah yang benar. Kemudian Fatimatu adalah mubtada'nya, kemudian adalah khobarnya adalah taftahu. Khobarnya berupa dhamir hiya dan Fatimah merupakan dia perempuan, maka betul mubtada'nya adalah menggunakan dhamir hiya. Kemudian contoh yang salah adalah yang di bawahnya, Umaru taftahul baba sama Fatimatu yaftahul baba. Mengapa contoh tersebut salah? Dikarenakan dalam lafadz yang pertama Umar taftahul bab, lafadz taftahu tersebut tidak sesuai dengan mubtada'nya, yakni Umar. Kenapa? Karena ketika Umar adalah huwa, maka fiilnya adalah juga harus berupa huwa. Yang betul adalah yakni menggunakan huruf ya, seperti contoh di atas. Jadi bukan menggunakan huruf ta. Terus kemudian Fatimatu
itu juga salah, menggunakan fiilnya setelah itu adalah yaftahu, karena yaftahu tersebut domirnya adalah huwa, sedangkan Fatimah adalah domirnya domir hiya. Kemudian kategori tasrif lughawi yang kedua yakni adalah ada mukhatab atau mukhatabah, yakni orang kedua, orang yang diajak bicara. Pada domir ini ada 6, yakni ada domir anta, antuma antum, sama anti, antuma antunna. Pada domir anta diawali dengan huruf ta, yakni menjadi lafadz taf'alu. Kemudian ada antuma diawali dengan huruf ta dan diakhiri dengan huruf alif sama nun menjadi taf'alani. Kemudian ada antum yang diawali dengan huruf ta dan diakhiri dengan huruf wawu sama nun menjadi taf'aluna. Kemudian pada domir anti diawali dengan huruf ta dan kemudian diakhiri dengan huruf ya sama nun menjadi taf'alina. Kemudian pada domir antuma diawali dengan huruf ta dan diakhiri dengan huruf alif sama nun menjadi taf'alani. Kemudian ada domir antunna diawali dengan huruf ta dan diakhiri dengan huruf nun menjadi taf'alna. Keenam domir tersebut memiliki tanda huruf mudharaah sendiri-sendiri pada huruf paling depan dan ada yang huruf belakangnya. Kita langsung ke contoh, yakni adalah contoh yang benar adalah anta taftahul baba sama anti taftahinal baba. Anta taftahu sudah benar karena kata kerja taftahu yang merupakan sekaligus menjadi khobar dari anta, karena anta tersebut diawali dengan huruf ta, maka contoh tersebut adalah benar. Juga benar selanjutnya adalah ketika domir anti tersebut diawali dengan huruf ta kemudian diakhiri sama huruf ya sama nun, maka contoh tersebut adalah contoh yang benar karena khobar harus sesuai dengan mubtada'nya. Kemudian contoh yang salah yakni contoh yang bawah, yaitu anta yaftahul baba sama Fatimatu yaftahul baba. Anta tersebut adalah mubtada'nya sedangkan khobarnya adalah yaftahu. Fi'il tersebut dinilai salah karena apa? Karena khobar tidak sesuai dengan mubtada'nya, yakni ketika mubtada'nya adalah domirnya anta, maka khobarnya adalah menggunakan domir anta. Ketika domir anta, maka khobar tersebut adalah diawali dengan huruf ta, bukan dengan huruf ya. Kemudian contoh yang salah lagi adalah Fatimatu yaftahul baba. Kata yaftahu tersebut merupakan khobar dari Fatimah, yakni contoh yang salah juga dikarenakan khobar tersebut yakni lafadz yaftahu tidak sesuai atau tidak mengikut dari mubtada yakni Fatimah. Fatimah adalah contoh dari domir hiya, kemudian yaftahu menggunakan domir huwa. Dilanjutkan yang ketiga yakni ada waqi'nya adalah waqi' mutakalim atau orang yang berbicara atau orang ke satu. Pada waqi' ini terdapat dua domir, yakni adalah domir ana yang waqi'nya adalah mutakalim wahdah yang bermakna saya, kemudian ada nahnu yang waqi'nya adalah mutakalim ma'al khari yang bermakna kita atau kami. Kemudian langsung ke contoh, yakni contoh yang benar adalah ana adrusul fikha, saya belajar fikih. Kata kerja dari contoh tersebut ada adrusu. Adrusu tersebut adalah salah satu fiil yang mencerminkan domirnya adalah domir ana. Karena apa? Karena kata adrusu merupakan khobar sekaligus adalah kata kerja dari lafadz itu. Kemudian lafadz adrusu itu juga merupakan menandakan bahwa itu adalah domir ana dan diawali dengan huruf hamzah di depannya, maka contoh tersebut adalah contoh yang benar. Kemudian contoh yang salah adalah ana tadrusul fikha, saya kamu belajar fikih. Itu adalah contoh yang salah. Karena apa? Ketika nanti kita menggunakan lafadz domir ana, maka fiilnya adalah harus menggunakan domir ana, yakni diawali dengan huruf hamzah, bukan dengan huruf ta. Yakni contoh yang benar adalah ana adrusul fikha, bukan ana tadrusul fikha. Singkat kata adalah tasrif lughawi fi'il mudhari, yakni adalah atau tasrif lughawi sendiri itu
digunakan untuk membuat kalimat berdasarkan pada kata ganti atau dhamir. Seperti contoh ketika kita akan menerjemahkan sebuah kata dalam bahasa Arab, yakni contoh katanya adalah kalian laki-laki sedang makan. Maka yang harus kita cari terlebih dahulu adalah dhamir dari kalian laki-laki itu apa. Maka yang benar adalah dhamir antum. Nah, setelah kita mencari dhamirnya adalah dhamir antum, maka ketika dhamir antum tersebut memiliki ciri bahwasanya ketika dhamir antum diawali dengan huruf ta dan diakhiri dengan wawu sama nun, maka lafadznya adalah takuluna, yang artinya adalah kalian laki-laki sedang makan. Atau contoh yang lain ketika saya sedang membuka pintu, maka kata saya tersebut harus dicari dulu. Kata saya itu adalah dhamir dari apa? Saya adalah dhamirnya dhamir ana. Kemudian ketika dhamir ana itu diawali atau ditandai dengan huruf mudhari'ah yang berawal dengan huruf hamzah, maka lafaz contoh yang betul adalah ana aftahul baba. Begitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum wa afamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.